Shalom Bapak Ibu sekalian. Bagi keluarga mempelai pria dan perempuan, demikian juga para undangan, dan setiap kita juga yang menyaksikan secara streaming di Facebook GKP Keramat. Sebentar kita akan melakukan prosesi kebaktian pemberkatan nikah antara calon mempelai pria Gafur Wardana dan calon mempelai perempuan Regina Kristianti. Kita akan mempersiapkan diri kita, oleh karenanya kami mengundang dengan sikap berdiri. Kita akan mengangkat pujian bersama keluargaku. Hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Saudara yang kasih Tuhan, marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan, seraya kita meyakini bahwa kebaktian pemberkatan ini berlangsung dalam pertolongan kepada kita adalah dengan nama Tuhan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Segala hormat, puji dan syukur kami
Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bersama kita akan mendengarkan persembahan pujian dari keluarga besar mempelai. Untuk itu kami persilahkan. Baik, saudara-saudara yang kasih Tuhan, baik yang ada di gedung gereja maupun yang menyaksikan secara online, kita bersama-sama akan mendasarkan kebaktian pemberkatan nikah ini dengan kebenaran firman Tuhan. Mari terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa.
Ya Allah yang penuh kasih, sumber cinta kasih, yang selalu mengalir kehidupan kami dengan kasih sayang Tuhan. Kami hari ini mengucap syukur padamu ya Bapa, karena Engkau telah menolong dua insan yang datang memohon berkat dari Tuhan, Saudara Gafur Wardana dan juga Saudari Regina Kristianti. Tuhan, di pagi hari ini dalam kami menyaksikan bersama-sama kedua mempelai akan bersama-sama mengucap janji nikah. Saat ini Tuhan, kami mau mendasari rasa sukacita pemberkatan nikah pada kesempatan pagi hari ini dengan kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi dia menjadi landasan atas kehidupan kami. Sehingga ketika kami diterpa dengan berbagai macam pencobaan, kami dapat melawannya, kami dapat bertahan, karena firman Tuhan menguatkan dan menolong. Mari ya Bapa, bersabdalah, karena kami anak-anak-Mu sungguh siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini, saudara-saudara, didasarkan melalui kitab Roma, pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-14. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-14. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, demikian ada tertulis firman Tuhan. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzinah, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan, karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengarkan, merenungkan, serta memelihara dalam kehidupan kita hari demi hari. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, Alkisah ada seorang raja yang terkenal dan adil dan bijaksana. Nah, dia mampu melakukan berbagai perkara dengan baik serta mendatangkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Konon, ya katanya semua keberhasilan si raja ini dipengaruhi oleh cincin bertuah yang dipakai oleh si raja tersebut. Cincin itu di masa itu merupakan tanda kekuasaan sekaligus wibawa dari raja ini. Dia sangat berwibawa, sangat baik, dan orang sudah tahu bahwa terkenal cincinnya ini adalah membawa kesejahteraan dan kebaikan bagi si raja dan juga kepemimpinannya. Suatu ketika raja ini sudah mulai tua. Lalu dia mulai berpikir, siapakah yang pantas dari ketiga putranya yang bisa menjadi pimpinan dalam kerajaan tersebut. Dia mau mewariskan cincin bertuah miliknya kepada salah satu dari ketiga putranya. Namun saudara-saudara, niat itu diurungkan karena ia tidak mau menimbulkan pertengkaran dan perpecahan di antara anak-anaknya. Kalau salah satu dikasih, nanti bisa jadi dua lain cemburu, maka akan jadi perselisihan, dan ini tidak akan mudah. Sehingga saudara-saudara, si raja ini akhirnya memutuskan dan mengatakan kepada ketiga putranya pewaris tahta, dia mengatakan dia berniat untuk
membagi kerajaannya menjadi 3 wilayah, sehingga ia memerintahkan kepada seorang ahli pembuat cincin untuk membuat 2 cincin yang serupa, yang sama persis dengan cincin bertuah milik sang raja. Mendengar keputusan dari ayahnya, sang raja tersebut, tentu saja ketiga putranya itu lega gitu ya, karena wilayah dari kerajaan itu dibagi 3 sama rata dan semua akan mendapatkan perwarisan tahta. Tapi mereka tetap bertanya-tanya, kira-kira siapa yang akan dapat cincin bertuah yang asli di antara mereka bertiga tersebut. Sehingga ketiga putra raja ini, saudara-saudara, mereka pun akhirnya pergi kepada orang pintar, kepada seorang pandit atau orang bijak. Orang bijak itu berkata kepada mereka, dikatakan bahwa pemilik asli cincin bertuah itu adalah ia yang mampu memimpin dan menyejahterakan rakyatnya. Kalau dia yang berhasil, berarti itulah pemimpin dari cincin bertuah tersebut. Nah, sejak mendengar jawaban tersebut, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketiga putra raja itu bertekad untuk mengubah pola pikir dan tingkah laku mereka yang dulu kekanak-kanakan, yang mungkin dulu kurang baik, sehingga mereka mau berupaya untuk menunjukkan bahwa mereka lah yang memiliki cincin bertuah itu. Mereka tidak lagi bersikap manja, tidak malas, ataupun bersikap pongah. Sebaliknya ketiga putra raja itu telah berubah menjadi pribadi yang baik, yang mandiri, tekun bekerja, dan rendah hati. Mereka peramah kepada rakyatnya, murah hati kepada seluruh rakyat mereka masing-masing. Perubahan sikap ketiga putra raja itu, saudara-saudara, menimbulkan rasa kagum dari masing-masing setiap penduduk kerajaan mereka masing-masing. Sehingga baik ketiga putra itu maupun rakyat mereka masing-masing percaya bahwa ketiga raja yang adil bijaksana itu adalah pemimpin asli dari cincin bertuah dari sang ayah. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kisah yang saudara dengar tadi sesungguhnya menunjukkan kepada kita apa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Manusia seringkali membiarkan hal-hal yang bersifat materi mempengaruhi bahkan menentukan kualitas pribadi mereka. Akibatnya manusia tidak hanya menginginkan hal-hal yang bersifat materi, tetapi juga berupaya sedemikian rupa untuk mengejar sesuatu yang ingin dicapai. Orang yang menginginkan jabatan misalnya akan sebisa mungkin akan menyingkirkan rekan-rekannya, teman kerjanya, kerabatnya. Orang yang ingin dapat pasangan, ya seperti sekarang ini ya Regina dan juga Gafur, ya akan menampilkan yang terbaik karena dia pengen memenangkan sesuatu. Tadinya mungkin jarang mandi, jadi rajin mandi. Tadinya nggak pernah pakai skincare, sekarang cari di Google, cari di online shop, saya beli skincare yang terbaik. Tadinya bangun siang, saya mau bangun pagi dan baik. Antar jemput, mau hujan badai, saya bagaimanapun saya akan berusaha. Bagaimanapun caranya supaya kita bisa meraih yang materi dan badani itu. Baik itu kekuasaan, baik itu mungkin juga pasangan yang kita inginkan. Nah, saudara terkasih, materi yang dibutuhkan memang dibutuhkan, tetapi bukan materilah segalanya. Kalau kita lihat dari kisah 3 putra raja tadi, saudara-saudara, maka yang membuat mereka jadi berhasil ternyata bukan cincin bertuah, ya, tapi apa? Perubahan kehidupan mereka. Tadinya malas jadi baik. Tadinya mungkin jarang bersentuhan dengan rakyatnya, mereka menjadi peramah, murah hati kepada rakyatnya. Sehingga diketahuilah bahwa ternyata bukan cincin yang membawa kebaikan dalam diri mereka, tapi ternyata perubahan karakter, tingkah laku, dan gaya hidup. Perubahan-perubahan tersebut yang membuat mereka menjadi pribadi semakin lebih baik, bukan materi cincin yang mereka kejar, bukan kekuasaan. Mereka tersadar bahwa nggak akan cari juga siapa yang pemilik cincin asli, karena bagi mereka sekarang mereka sudah tahu bahwa mereka bisa menjadi seorang raja yang sangat-sangat baik. Tentu saja Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, setiap perubahan selalu membutuhkan waktu dan proses tertentu. Akan tetapi perubahan pasti akan terjadi asalkan kita memiliki tekad yang kuat dalam mengupayakannya.
Selain itu, kualitas manusia juga terbukti melalui sejumlah karya dan prestasi. Kalau ketiga anak raja tadi adalah mereka dengan karya dan prestasi membuat diri mereka semakin baik, seperti itulah. Baik karya dan prestasi, kedua hal itulah yang membuat perubahan karakter dan kualitas manusia yang baik, yang membuat seseorang dikagumi, diteladani, bahkan dikenang oleh sesamanya. Dan kedua hal itu jugalah yang menjadi kunci kebahagiaan sejati. Bukan jabatan, bukan cincin, tapi bagaimana karya dan prestasi. Sehingga tidak heran saudara-saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan yang kita baca saat ini, bagaimana Paulus membawa topik tentang perubahan diri dan pekerjaan yang baik. Dia masukkan ini dalam nasihat kepada jemaat di Roma. Karena Paulus pertama-tama saudara-saudara mengingatkan bahwa kegenapan hukum Taurat adalah didasarkan kasih terhadap sesama. Kasih tidak berbuat jahat pada orang lain dengan cara apapun. Salah satunya dengan hidup setia pada ketetapan Tuhan. Dia tidak berzinah, tidak mencuri, tidak iri hati, dan berbagai macam hukum Taurat lainnya. Selain itu juga kasih itu adalah soal memberi perhatian dan cinta kasih pada sesamanya. Jika kasih sudah menjadi dasarnya, Paulus mengingatkan pula untuk melakukan perubahan diri, melakukan pekerjaan yang baik. Dalam ayat 12a tadi kita lihat saudara-saudara dikatakan hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Artinya manusia memiliki waktu dan kesempatan yang terbatas. Ya, sekarang udah pagi, kita nggak akan kerasa nanti sebentar lagi malam. Sekarang masih muda, sangat menikmati namanya masa muda, tapi nggak akan kerasa tiba-tiba kita sudah menjadi lansia dan sudah semakin mendekati dengan akhir hidup kita. Maka Paulus mengingatkan bahwa perubahan itu tidak boleh ditunda-tunda. Harus diupayakan sedini mungkin, harus diupayakan sebaik-baik mungkin secara terus-menerus mencakup seluruh dimensi kemanusiaan kita, yakni hati, jiwa, dan akal budi. Dengan melakukannya maka kita pun menjadi pribadi yang baru dan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Perubahan nyata akan dirasakan dampaknya oleh sesama kita di sekitar kita. Kepada saudara Gafur Wardana dan juga saudari Regina Kristianti, ketahuilah bahwa pernikahan itu bukanlah mengejar kebahagiaan semu dengan mencari yang materi. Banyak mereka yang mengejar materi, mereka malah lupa beribadah. Banyak pasangan-pasangan yang mengejar kekayaan dan kebahagiaan, tapi mereka lupa untuk persembahan, untuk beribadah. Sibuk tidak punya waktu untuk keluarga. Atau sebaliknya, ada banyak rumah tangga yang runyam karena anggota keluarga hanya mementingkan kebahagiaan sendiri. Maunya dilayani, maunya didengarkan, bahkan mungkin lebih mendengarkan teman daripada pasangan, bahkan mungkin lebih suka menghabiskan waktu dengan gadget daripada dengan pasangan sendiri. Karena kita mengejar hal-hal yang materi, justru melupakan yang paling inti dari kebahagiaan adalah kerjasama dalam rumah tangga, saling memahami satu dengan yang lain. Sehingga kita diajak Bapak Ibu Saudara sekalian juga untuk saling mendengarkan satu dengan yang lain. Kita belajar untuk membangun kehidupan yang semakin lebih baik dengan bekerja sama antara suami istri dan juga orang tua anak. Itu yang harus kita lakukan. Firman kali ini mengingatkan bahwa dasar kebahagiaan terutama adalah kasih antara satu dengan yang lain. Kalau kasih satu dengan yang lain berarti tidak satu arah. Bukan kalau orang zaman sekarang bilang itu budak cinta ya, bucin. Kalau bucin itu kan pasangannya semanipun pun saya yang memberikan terbaik, pasangannya mah yang nggak peduli. Tidak. Ketika firman Tuhan mengatakan saling, maka harus saling memberi. Kalau mau diberi, belajarlah memberi pasangan kita. Kalau mau didengarkan, belajarkanlah mendengarkan terlebih dahulu. Kalau mau memaafkan, belajarkanlah memaafkan lebih dahulu.
Begitu juga untuk kedua orang tua dan juga wali yang hadir saat ini, mertua dan jemaat juga kita semua yang menyaksikan. Jadikanlah kasih sebagai dasar berelasi, baik antara mertua terhadap menantu, orang tua terhadap anak, tetangga dengan tetangga, maupun jemaat dengan jemaat. Kalau kita ingin kedua pasangan ini menjadi pribadi yang semakin utuh dalam rumah tangga yang bahagia, maka sebagai jemaat, sebagai keluarga, sebagai tetangga, kita pun diajak untuk berperan serta, untuk juga mengasihi mereka, untuk mengingatkan satu dengan yang lain, untuk mendukung. Bukan nanti jadi mertua ikut campur mulu kehidupan rumah tangga anak, tidak. Ada waktunya mengingatkan, kita ingatkan. Ada waktunya untuk kita menarik diri, kita tarik diri. Bukan juga nanti Regina juga Gafur gitu ya, waduh, menderita sedikit balik ke orang tua, menderita sedikit balik ke orang tua. Tidak begitu, ya. Tapi memakai kesempatan untuk belajar mengasihi, belajar menerima, belajar mencari jalan keluar dalam kehidupan ini secara bersama-sama. Dan selanjutnya saudara-saudara, jangan salah tangkap, firman kali ini bukan berarti saya mau mengajarkan kita tidak perlu mencari yang materi. Kalau tadi saya katakan bukan itu yang membuat kita bahagia, bukan berarti kita nggak boleh cari materi, kita boleh. Tetapi seperti kisah 3 anak raja tadi, sebetulnya materi mereka yang sejati bukanlah pada cincin, tapi bagaimana perubahan karakter yang membuat mereka tekun, giat, dan rendah hati, dan lebih baik. Sama dalam kehidupan rumah tangga, Gafur dan Regina, kebahagiaan bukan terletak pada materi, tapi dalam perubahan hidup. Harus sudah menyadari, oh bahwa saya ini sudah menjadi seorang suami, oh bahwa saya ini sekarang sudah menjadi seorang istri. Sekarang sudah tidak bisa hidup sesuai keinginan sendiri, bangun siang gitu misalnya, tidak bisa. Harus ada perubahan hidup. Kalau dulu mungkin ya kita Bapak Ibu Saudara punya pengalaman hidup misalnya suka berjudi, maka kalau pengen berumah tangga kita bahagia, lakukan perubahan hidup, tinggalkan perjudian. Kalau mungkin kita malas dulu, maka kalau kita ingin menjadi rumah tangga yang baik, kita menjadi seorang pribadi yang rajin, mau mendengarkan. Kalau dulu mungkin kita hidup biasa saja, maka kita belajar untuk melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini. Karena kebahagiaan bukan terletak pada harta, tapi terletak pada bagaimana kita menerima dan melakukan cinta kasih satu dengan yang lain. Kebahagiaan bukan terletak dari mau makan ikan teri atau mau makan pizza, mau di restoran atau mungkin di warung pinggir jalan, tapi dia terletak dari bagaimana saya menerima satu dengan yang lain. Maka mari dalam kehidupan rumah tangga yang baru, baik Gafur dan Regina, belajar menerima satu dengan yang lain dan melandaskan kasih dalam kehidupan senantiasa. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bersama kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh vokal grup Jemaat GKP Keramat. Untuk itu kami persilahkan.
Saudara-saudara, saat ini kita tiba saatnya akan masuk ke dalam proses pemberkatan nikah. Namun sebelumnya saya akan membacakan titah pernikahan. Dengarlah titah pernikahan bagi kita sekalian. Jemaat mengadakan kebaktian khusus pada saat ini untuk menyaksikan dan mendukung dengan doa pernikahan Saudara Gafur Wardana, anak dari Bapak Hendrianto dan Ibu Palupi Retno Wardani, dengan Saudari Regina Kristianti, anak dari Bapak Kristiadi Harsoyo dan Ibu Reni Herawati. Hendaklah diketahui bahwa pernikahan adalah sesuatu yang tidak boleh dilepaskan dari kehendak Tuhan. Pernikahan dimaksudkan sebagai perwujudan bentuk persekutuan yang khas dan langgeng antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri. Di dalam hubungan nikah ini, keduanya dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah untuk memberi dan menerima kasih dan kesetiaan, pertolongan dan pelayanan timbal balik, baik dalam kesenangan maupun dalam kesukaran. Mengenai pernikahan ini, sejak pertama-tama menjadikan alam semesta, Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Selanjutnya Alkitab berkata, "Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Yesus sendiri menganggap dan melukiskan hubungan khas laki-laki dan perempuan dalam pernikahan sebagai suatu ikatan kudus. Sabdanya, "Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Rasul Paulus menamakan kesatuan dalam pernikahan itu sebagai suatu rahasia. Ia melukiskan hubungan suami istri dalam pernikahan sebagai hubungan antara Kristus dan jemaatnya. Berdasarkan kesaksian Alkitab sebagaimana disebutkan tadi, maka hendaknya jemaat menganggap dan menilai arti pernikahan itu dengan setinggi-tingginya, dengan disertai rasa penuh hormat dan ucapan syukur. Supaya saudara-saudari memelihara pernikahan itu sesuai dengan kehendak Allah dan memperoleh berkat-Nya, hendaklah saudara-saudari memahami tujuan pernikahan, yaitu 1. Agar suami dan istri dihubungkan oleh kasih yang benar, disatukan dalam persekutuan yang sebenarnya, saling menolong dalam segala hal. 2. Agar suami dan istri memperoleh anugerah untuk membentuk keluarga. 3. Agar suami dan istri hidup bersama dengan tentram bahagia, laki-laki dengan istrinya sendiri, perempuan dengan suaminya sendiri, seraya masing-masing menjaga tubuhnya selaku tempat kediaman Roh Kudus. Ingatlah, kamu ini bukanlah milikmu sendiri, tapi apa yang sudah ditebus dengan harga yang mahal. Sebab itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kepada kedua mempelai dipersilakan untuk berdiri. Cek, ya. Ya, kepada kedua mempelai dipersilakan untuk saling berhadapan. Bersama-sama saudara-saudara kita akan menyaksikan pengucapan janji. Kedua mempelai akan berjabat tangan dan secara bergantian mengucapkan janji pernikahan, dimulai dari mempelai laki-laki, lalu dilanjutkan dengan mempelai perempuan. Persilakan. Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya mengaku telah memilih dan menerimamu, Regina Kristianti, sebagai istriku, dan berjanji akan hidup suci sesuai dalam isi Alkitab, bersama-sama membangun, memelihara pernikahan sebagai seorang yang taat pada Tuhan. Tidak akan meninggalkanmu
baik dalam keadaan suka maupun duka, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, baik dalam berkelimpahan maupun berkekurangan, baik dalam keberhasilan maupun kegagalan, sampai maut memisahkan kita. Di hadapan Allah dan jemaatnya, saya mengaku telah memilih dan menerimamu, Ghafur Wardana, sebagai suamiku dan berjanji akan hidup suci sesuai dengan isi Alkitab, bersama-sama membangun dan memelihara pernikahan sebagai seorang yang taat pada Tuhan. Tidak akan meninggalkanmu baik dalam keadaan suka maupun duka, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, baik dalam berkelimpahan maupun dalam kekurangan, baik dalam keberhasilan maupun dalam kegagalan, sampai maut yang memisahkan kita. Puji Tuhan, semua berjalan dengan lancar. Boleh Bapak Ibu mungkin beri tepuk tangan buat kedua mempelai kita. Sudah bernapas lega ya. Baik, Bapak Ibu saudara-saudara, bersama kita akan juga menyaksikan akan pemasangan cincin untuk kedua mempelai. Seperti cincin ini yang tidak terputus, dia bentuknya lingkaran, tidak ada ujungnya. Ini juga menjadi simbol kesetiaan bahwa kehidupan baik Ghafur dan juga Regina kiranya dalam kehidupan kalian senantiasa bisa bertahan tanpa terputus sampai maut memisahkan. Silakan dipasangkan. Turun. Sini juga boleh. Ya, sekarang dari mempelai perempuan ke mempelai laki-laki. Oke, iya. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu supaya nggak tegang juga. Kepada kedua mempelai saya persilakan untuk membuka masker. Baik, sebagai wujud cinta kasih mereka yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka akan mengungkapkan cinta kasih dengan memberikan ciuman. Dipersilakan untuk lakukan. Mendekat ya. Iya. Baik, sekarang dipersilakan menghadap altar. Ya. Untuk bersimpuh, Bapak Ibu, saudara-saudara diundang untuk bangkit berdiri. Silakan bersimpuh. Akan dilakukan berkat penumpangan tangan kepada kedua mempelai. Setelah berkat penumpangan tangan, Bapak Ibu Saudara akan menyanyikan dari Kidung Jemaat 303B, Pujilah Kalik Semeta. Terimalah berkatnya. Allah pohon kasih dan rahmat yang telah memanggil saudara-saudara dalam pernikahan yang kudus dan yang telah menghubungkan saudara-saudara dalam kasih dan kesetiaan yang murni, kiranya mencurahkan berkat-Nya kepada saudara-saudara. Amin. Pujilah Kalik semesta, mau segala kurnia, surga dan bumi, puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Pada kedua mempelai dipersilahkan untuk berdiri pelan-pelan ya.
Baik, kepada Bapak Gafur dan Ibu Regina, gereja akan memberikan Alkitab ya untuk selalu menjadi dasar dalam kehidupan kalian, bahwa kehidupan kalian harus disasarkan dalam satu firman yang hidup di dalam Alkitab. Terimalah Alkitab ini dengan keyakinan bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kalau yang itu nanti. Oke. Baik, dipersilahkan duduk kembali, boleh dipakai lagi maskernya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Namun dengarlah nas Tuhan yang terdapat dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 yang demikian bunyinya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Untuk persembahan akan ada kantong yang diedarkan untuk kedua mempelai dan pihak keluarga bisa memberikan persembahannya di dalam bokor yang sudah disiapkan di depan. Sambil persembahan diberikan, kita akan bernyanyi bagi Tuhan dari NKB 133 bait yang pertama dan yang ketiga. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lamban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyerahkan persembahan ini dalam doa persembahan yang akan digabung dengan doa syafaat yang diakhiri.
Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala berkat-Mu yang Kau alirkan dalam kehidupan kami. Hari demi hari kami bersyukur Tuhan, kami boleh menjalani kehidupan ini dengan baik. Bahkan kami bersuka cita hari ini Tuhan, untuk kedua pasang yang telah Engkau tolong untuk bisa mengucapkan janji nikah mereka. Kau telah memberkati pernikahan mereka. Biarlah Engkau memberkati senantiasa Gafur dan Regina dalam kehidupan rumah tangga mereka ya Bapa. Berkatilah agar mereka senantiasa bisa menjadi pribadi yang baik, agar mereka senantiasa bisa berubah karakter mereka untuk terus mengupayakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan yang datang daripada Tuhan. Berkatilah juga agar kedua orang tua dan juga wali dan juga keluarga besar yang berbahagia. Kiranya Engkau selalu memberkati keluarga besar Bapak Hendrianto, Ibu Palupi Retno Wardani, dan juga keluarga besar Ibu Reni Herawati. Tuhan berkatilah mereka dalam kesukacitaan mereka. Senantiasa mereka bisa menjadi orang tua dan juga pendamping dalam kehidupan rumah tangga Gafur dan Regina. Dengan hikmat kebijaksanaan, dengan pertolongan yang mereka lakukan, dengan memahami satu dengan yang lain. Tuhan juga memberkati apabila dalam rencana hari ini keluarga dan juga memberlangsungkan acara-acara selanjutnya, baik pencatatan sipil maupun juga resepsi pernikahan. Tuhan tolonglah agar mereka diberikan perlindungan, acara boleh berjalan dengan baik, jauhkan daripada segala hal yang tidak diinginkan terjadi Tuhan. Biarlah kebahagiaan hari ini boleh senantiasa kami ungkapkan syukur kami. Terlebih juga melalui persembahan yang telah bersama-sama kami kumpulkan. Terimalah Tuhan persembahan kami dan pakailah bagi pelayanan di jemaat Tuhan. Berkatilah setiap kami yang telah memberi maupun masih belum sempat memberi. Berkatilah setiap tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini. Biarlah mereka dapat mengelolanya dengan kebijaksanaan dan hikmat dari Tuhan. Senantiasa ajar kami Tuhan untuk selalu bersyukur dalam kehidupan kami hari demi hari, dengan selalu mengasihi satu dengan yang lain. Inilah rasa syukur kami, doa dan pengharapan kami Tuhan. Syafaat kami naikkan hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami untuk bersama-sama berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Berbahagia tiap rumah tangga, di mana kala tamu yang tetap, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang Kau beri. Berbahagia rumah yang sepakat, hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Saudara-saudara, ingatlah bahwa berkat Tuhan menjadi baru setiap harinya. Ingatlah bahwa kasih Tuhan tidak ada batasnya. Baiklah kita jadikan semua itu pendorong untuk setia saling melayani dan mengasihi sebagai keluarga Allah,
sampai kematian memisahkan kita. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. 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 Kebaktian pemberkatan telah menikah telah selesai. Saudara-saudara dapat mengambil saat teduh sejenak. Shalom. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan karena kebaktian pemberkatan nikah antara Saudara Gafur Wardana dan Saudari Regina Kristianti telah berjalan dengan baik dan lancar atas berkat dan penyertaan Tuhan Yesus. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Yohanes Simanjuntak. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih pelayanan kepada multimedia, prokantor, pemusik, dan pengisi pujian. Kita akan melanjutkan acara selanjutnya adalah pembacaan akte pemberkatan nikah dan sekaligus sambutan Majelis Jemaat GKP Jemaat Keramat oleh Bapak Penatua Filipus Barce Wahongan. Dipersilahkan. Sidang yang berbahagia dalam Yesus Kristus, pada pagi ini kita telah menyelesaikan kebaktian pemberkatan nikah. Setelah itu kami akan membacakan surat pemberkatan nikah yang diterbitkan oleh GKP Jemaat Keramat. Surat pemberkatan nikah dengan nomor 1 garing SPN garing MJ garing 4 garing 2022. Pada hari ini Sabtu tanggal 7 Mei 2022 dalam kebaktian khusus di Gereja Kristen Pasundan Jemaat Keramat telah dilaksanakan pemberkatan nikah atas diri, nama Gafur Wardana, tempat dan tanggal lahir Wonogiri 23 Mei 1998 dan nama Regina Kristianti, tempat dan tanggal lahir Jakarta 11 Januari 1997. Pencatatan pernikahan menurut undang-undang dilakukan di Jakarta pada hari ini Sabtu tanggal 7 Mei 2022 setelah ibadah ini. Atas nama Majelis Jemaat Gereja Kristen Pasundan Jemaat Keramat, pendeta yang melayani Pendeta Yohanes Simanjuntak SSI tertandatangani, Ketua Kemal Arif Kayum tertandatangani, Filipus Bartolus Wahongan Sekretaris 1 tertandatangani. Serta mewakili Majelis Jemaat GKP Keramat, kami memberikan sambutan bahwa atas nama jemaat dan majelis bersyukur pada Tuhan Yesus Kristus, dan pada hari ini khususnya buat Gafur dan Regina yang pada hari ini telah dinyatakan janji suci di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Untuk itu kami Majelis Jemaat GKP Keramat turut berbahagia, yang mana hari yang bersejarah dan ini adalah satu dari kenyataan hidup bagi kalian berdua, dan sesuai dengan khotbah Pak Pendeta serta persiapan kami kemarin bahwa andalkan Tuhan dalam setiap rumah tangga,
Jadikan Tuhan menjadi biduk dan nahkoda di bahtera rumah tangga. Kiranya apapun yang terjadi, jalanilah dengan tulus, karena Tuhan senantiasa menyertai berkati kalian. Selamat berbahagia, selamat menempuh hidup baru, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sambutan berikutnya dari perwakilan keluarga mempelai disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Asikin Bayin MM. Kami persilahkan. Salam. Sambutan saya mewakili keluarga kedua belah pihak. Keluarga mempelai pria, keluarga Gafur Wardana, dan keluarga mempelai wanita Regina Kristianti. Ya. Papa sudah tidak ada. Jadi bersyukur sekali saya atas nama kedua keluarga, tapi mewakili komunitas Kampung Sawah, keluarga besar Simeon Kemas Niman, Pak Pendeta. Jadi biar berdiri sudah tua, punya pasukan di belakang, basis massa. Sambutan saya dibagi 3. Pertama, ucapan syukur dan terima kasih. 2, makna hakikat. Dan 3, harapan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja yang telah meresmikan perwakilan Pak Pendeta dan Majelis Jemaat. Tapi sebenarnya Tuhan yang menentukan Gafur dan Regina membangun suatu rumah tangga. Kita bersyukur sama Tuhan Yesus. Oleh karena itu gereja simbolis memberikan Alkitab. Pakailah firman Allah dalam kehidupan kalian. Yang kedua, terima kasih dan bersyukur kepada jemaat GKP Keramat 65 sebenarnya. Ini sejarah perjuangan dari dulu, sejak Perang Kemerdekaan 1945. Terima kasih kepada jemaat, kepada Bapak Pendeta yang sudah lama tidak ketemu di Keramat, rupanya lama di Temiang. Dan terima kasih kepada presbiter, penetua Majelis Jemaat GKP Keramat. Berapa orang saja yang saya kenal lama, kader ya. Bung Barce, ada saudara saya di sana. Ali Ambar masih ada ya. Dulu di sini ada tokoh keesaan dari pemuda sini. 1, Amos Manuputi, 2, Yohanes Noron, 3, Agus Noron, 4, Dadang Niman. Walaupun dia pemuda di sini, majelis di sini, tapi dia terbuka buat seluruh GKP yang ada di Klasik Jakarta. Saya ini termasuk kadernya dari GKP Kampung Tengah. Jadi kembali lagi ke sini rasanya terngiang. Saudara-saudara saya, orang tua saya itu hidup kembali di dalam benak dan pikiran. Semoga GKP Keramat sampaikan ke jemaat seluruhnya harus bangun. Semangatnya seperti dahulu. Yang ketiga, terima kasih kepada keluarga saudara-saudara yang hadir untuk memberikan doa restu kepada cucu kami. Mereka panggil saya adalah Opa Ikin. Sebelum mereka menikah, hadir pesta Paskah di rumah. Ya, kepada orang tua Bapak Ibu Gafur, jadi putranya sudah saya anggap cucu saya sendiri. Terima kasih kepada semua yang hadir memberikan doa restu, dan kiranya rumah tangga ini langgeng
sampai akhir hayatnya. Makna hakikat yang kedua, rumah tangga adalah lembaga terkecil yang dibentuk oleh Tuhan, paling tua. Oleh karena itu tidak boleh main-main. Sekali Gafur lihat Regina, sekali Regina lihat Gafur, merebut mesbah di Kristus, pertahankan sampai titik darah penghabisan. Ya Gafur, Regina, opa orang tua kamu, Regina tinggal sendiri, Gafur masih lengkap. Kami kaum kerabat orang tua tidak perlu kamu kirim bekakak ayam, ikan bandeng, sate, no. Yang penting kamu setia, harmonis dalam rumah tangga itu sudah cukup buat opa. Tepuk tangan buat pengantin dah. Akur-akur ya. Opa sudah 52 tahun sama oma. Berantem sih terus. Dalam rangka mencari solusi. Ya, berantem terus. Mau berangkat juga berantem, sampai sini berantem, tapi selalu kita persembahkan kepada Tuhan berantemnya ya. Terakhir, harapan kami kalian menjadi rumah tangga yang very happy. Membahagiakan mama yang tinggal sendiri, Regina ya. Membahagiakan papa mamanya Gafur. Apa tinggal di Jakarta atau di luar kota Bapak? Ya, biarlah itu menjadi persembahan buat Tuhan Yesus, buat jemaat. Dan yang terakhir sekali, setia pada gereja GKP Keramat. Di sini kalian dipersatukan. Sampai keturunan 1, 2, 3, 4, ajak ke sini untuk beribadat di tempat ini. Amin. Terima kasih untuk sambutan yang disampaikan oleh Bapak Penatua Filipus Wahongan dan Bapak Dr. Andes Asikin Bayin. Berikutnya adalah prosesi sungkeman kedua mempelai kepada orang tua. Pertama-tama, sungkeman kedua mempelai kepada orang tua mempelai pria. Dan kemudian dilanjutkan sungkeman kedua mempelai kepada orang tua mempelai wanita.
Baiklah, kita akan melanjutkan. Acara berikutnya adalah sesi foto. Yang pertama, foto kedua mempelai, dipersilahkan. Berikutnya, kedua mempelai dengan Bapak Pendeta Johannes Simanjuntak. Dipersilahkan, Pak. Bapak Pendeta tetap di tempat. Kedua mempelai bersama dengan Majelis GKP Keramat.